Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengaruh Paparan UV terhadap Kualitas Fisik, Mekanik, dan Kimiawi Produk Karet. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Ahmad Rio, kedua Akbar Maulana, ketiga Brita Rosowulan, keempat Faiz Anarkia, kelima Doret Padang. Yang pertama tujuan, yang ke-1 mengetahui cara membuat spesimen uji, yang kedua mengetahui prinsip dasar dan prosedur menggunakan UV tester, UTM dan FTIR, yang ketiga mengoperasikan instrumen FTIR dan UTM, yang keempat menganalisa pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimia produk karet. Selanjutnya tinjauan pustaka. Radiasi UV dengan energi foton tinggi mampu memutus ikatan kimia lemah seperti CH, CC, atau CC dalam rantai polimer, terutama di permukaan elastomer. Ini memicu transition atau pemutusan rantai dan membentuk radikal bebas yang kemudian menyebabkan oksidasi lanjutan dan recross linking mikro. Hasilnya adalah penurunan densitas ikatan silang pada tahap awal etching, lalu peningkatan densitas ikatan silang akibat reaksi silang baru yang terbentuk dengan waktu etching lebih lama, misalnya 14 hari, menjadikan material lebih kaku dan rapuh. Kekuatan tarik dan elongasi putus menurun seiring peningkatan waktu paparan UV pada silikon karet HTV. Tensile strength turun minus 13% dan elongation at break turun hingga minus 33% setelah 1000 jam. Kekerasan atau hardness umumnya meningkat akibat terbentuknya ikatan silang tambahan, meski pada awal penuaan terjadi penurunan hardness saat densitas ikatannya menurun. Kemudian berikut ini merupakan diagram alir proses pengujian. Yang pertama, preparasi spesimen pengujian karet sebanyak 4 buah, berukuran dan berbentuk sesuai dengan SNI yang berlaku. Lalu memasukkan seluruh sampel ke dalam mesin sinar UV dengan variasi waktu selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Ketiga, melakukan pengujian FTIR dan pengujian mekanik atau kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi. Dan yang terakhir, menganalisa perbedaan variasi waktu terhadap hasil pengujian FTIR atau gugus fungsi dan hasil pengujian mekanik, kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi. Berikutnya merupakan data pengamatan hasil sifat mekanik dari sampel UV dari minggu pertama sampai dari minggu ke-0 sampai minggu ke-4. Pada minggu ke-0 atau sebelum terkena UV, kuat tarik itu sebesar 14,607 Newton per milimeter kubik persegi. Di minggu pertama 112 Newton per milimeter. Di minggu kedua 15,512 Newton per milimeter, dan di minggu ketiga 13,429 Newton per milimeter, dan di minggu keempat kuat tarik dari sampel sebesar 16,899 Newton per milimeter persegi. Untuk kuat sobek di minggu ke-0 15,250 Newton per milimeter, di minggu pertama 6,9
974 Newton per milimeter. Di minggu kedua 4,141 Newton per milimeter, dan minggu ketiga sebesar 7,432 Newton per milimeter. Di minggu keempat 8,400 Newton per milimeter. Untuk pengujian elongasi di minggu ke-0 722,515%, di minggu pertama 590,366%, dan di minggu kedua 730,66%, minggu ketiga 630,690%, dan di minggu keempat 676,883%. Baik, selanjutnya yaitu untuk data pengamatan FTIR untuk minggu 0 itu ada di angka 3.375,55 cm, 53,86%. Lalu selanjutnya ada 1.588,12 dan 48,97%. Selanjutnya 1.426,9 cm, 25,50%, 1.078,79 cm, dan 39,53%. Selanjutnya 799,01, lalu 36,73%. Selanjutnya ada 723,39 cm, 17,04%. Untuk minggu yang ke-0. Selanjutnya minggu ke-1 yaitu ada 3.353,23 dan 56,98%. 1.582,77 dan 39,59%, 1.427,14 cm, dan 16, hilang. Mohon maaf, diulangi. 1.427,14 cm, 36,86%, 1.078,83, 30,16%, 794,30, dan 24,32%, 723,43 cm, dan 19,75%. Untuk minggu-minggu selanjutnya, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4 bisa dilihat pada tabel data pengamatan berikut. Lalu selanjutnya ada gugus fungsi FTIR, yaitu ada tabel gugus fungsi FTIR seperti untuk alkohol atau fenol di titar serapan 3.200 sampai 3.600. Untuk keterangannya regangan OH. Lalu ada amida 3.300 sampai 3.500 regangan NH. Ada alkana atau CH 2.850 sampai 3.960 regangan CH. Untuk selanjutnya ada CO yaitu 2.100 sampai 2.260 regangan rangkap 3 atau lemah untuk keterangannya. Selanjutnya ada gugus karbonil 1.650 sampai 1.750 regangan CO. Untuk alkena aromatik yaitu 1.600 1.680 regangan CC, dan alkohol ester 1.000 sampai 1.300, simetris dan asimetris.
NO2 untuk NO2 atau nitro 1000 sampai 1100 tegangan SiO. Oke, selanjutnya ini adalah pembahasan dari data pengujian fisis. Oke, dari data yang dilihat, baik sifat fisis kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi, itu terjadi tren yang sebenarnya naik turun ralat dari PBT ini. Jadi dia kerap mengalami penurunan, setelah itu peningkatan. Hal ini diduga karena adanya fenomena reaksi ikatan silang ulang. Jadi setelah di minggu pertama, seperti pada data kuat tarik, dari 14.607 Newton per mm kuadrat, dia turun menjadi 10 Newton per mm kuadrat. Nah, penurunan itu bisa terjadi karena kesalahan uji, dan juga kemungkinan besar terjadi karena degradasi akibat adanya paparan UV, lebih tepatnya UVB. Namun pada minggu kedua bisa dilihat terjadi peningkatan kekuatan tarik di angka 15,512 Newton per mm kuadrat. Hal ini bisa terjadi karena reaksi ikatan silang ulang atau re-cross linking. Jadi dia bisa meningkatkan kuat fisik dari tiap material karet. Ini bisa re-cross linking bisa terjadi karena sinar UVB itu memiliki energi di rentang 250 kJ per mol. Sinar UV dengan energi sekian itu dapat memutuskan ikatan karbon sulfur karbon yang bisa rusak pada energi 240 kJ per mol, yang membuat atom karbon dan atom sulfur itu berpisah, membuat molekulnya menjadi radikal. Yang mana setelah molekul radikal ini terlepas dari karbon, dia akan mencari ikatan lagi, yang membuat di tiap rantai polimernya semakin banyak ikatan, entah itu ikatan gugus sulfur dengan oksigen atau karbon dengan oksigen. Dan pembahasan terkait pemutusan rantai polimer ini akan dibahas di pembahasan FTIR. Untuk pembahasan FTIR, dari tabel pengamatan dapat dilihat bahwa dari minggu ke-0 hingga minggu ke-4 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pita serapan yang konsisten muncul di setiap minggunya, yang menunjukkan keberadaan gugus fungsi utama yang sama pada setiap sampel. Misalnya pada pita serapan di sekitar 3.375 cm hingga 3.212 menunjukkan adanya gugus OH atau hidroksil yang umumnya senyawa polimer berbasis karet atau bahan organik lainnya. Kemudian ada di sekitar di pita serapan 1582 sampai 1595 mengarah pada aplikasi ikatan C rangkap 2 atau disebut dengan aromatik. Sedangkan pada pita serapan 1426 hingga 1428, hal ini menandakan adanya gugus metil CH3. Dan pita lain di area 1078 hingga 1020 menunjukkan
adanya vibrasi CO atau CN. Dan selanjutnya bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Izin menambahkan untuk perkara radikal tadi. Jadi molekul yang radikal ini sinar UVB itu tidak hanya akan merusak dari molekul karet, namun juga dapat meningkatkan sifat fisiknya untuk membentuk gugus karbonil atau hidroperoksida, membentuk ikatan silang yang baru. Namun paparan UVB secara berkepanjangan atau melebihi dari 4 minggu itu dapat menyebabkan penurunan jangka panjang karena reaksi oksidasi. Untuk memastikan kevalidan dari argumen tersebut, diperlukan adanya pengujian lebih lanjut. Terima kasih. Dari hasil kalkulasi kami malam ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemotongan spesimen dengan bentuk dumbbell dan trouser untuk dumbbell dengan ukuran sesuai SNI yaitu 115 dan lebar ujung 25 mm, untuk trouser yaitu dengan ukuran sesuai SNI yaitu dengan panjang 100 mm dan lebar 15 mm, dengan dipotong ukuran 7,5 mm untuk spesimen uji kuat sobek. Yang kedua, prinsip dasar UV tester untuk menguji kerusakan bahan akibat sinar UV, UTM untuk mengukur kekuatan mekanik dengan bahan dengan gaya, SPIR identifikasi senyawa berdasarkan serapan sinar inframerah. Yang ketiga, cara mengoperasikan SPIR yaitu menyiapkan sampel, ditempatkan di ruang deteksi, jalankan spektrometer untuk memancarkan sinar inframerah ke sampel, lalu baca spektrum hasilnya untuk dianalisis. Cara mengoperasikan UTM yaitu pasang spesimen uji di dalam mesin atau jenis pengujian kuat tarik, sobek, dijalankan mesin untuk memberi gaya secara otomatis melalui komputer yang telah disetting dan rekam hasil gaya versus deformasi bahan. Yang keempat, berdasarkan hasil didapatkan pengaruh sinar UV pada produk karet, yaitu pada hasil FPIR untuk komponen utama masih sama, tetapi ada pergeseran puncak yang menandakan adanya degradasi struktur kimia akibat paparan UV seperti adanya puncak baru muncul baru minggu keempat atau 606 cm. Lalu untuk perubahan pada uji kuat tarik, kuat sobek akan terus turun dikarenakan crosslinking terlalu padat karena paparan sinar UV yang terus menerus. Kemudian sesi tanya jawab untuk kelompok 2 maupun kelompok 3 dapat bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.